Ayo guys, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan sifat-sifat fisik dan mekanik bahan teknik oleh kelompok 1 yang beranggotakan Abdurrahman Haris, Azeda Amira, Ihsan Mukorib, Ihsan Setiawan, dan Mustafa Kamarbani. Video ini dipersembahkan untuk mata kuliah proses manufaktur semester 4 Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Video ini diperuntukkan untuk membahas sifat-sifat fisik dan mekanik bahan teknik secara singkat yang bertujuan hanya untuk mereview materi-materi yang sudah dibahas pada semester-semester sebelumnya. Adapun proses pembahasan materi akan dilakukan dengan penjelasan singkat oleh masing-masing anggota per subbab yang sudah dikerjakan. Langsung saja kita mulai videonya. Oke, pendahuluan dulu. Pasti kita bertanya, kenapa sih kita harus belajar tentang sifat-sifat fisik dan mekanik bahan? Ya, kita harus belajar sifat-sifat itu karena pada saat ini bertambahnya variasi dari material secara global sudah terjadi dan tiap-tiap material memiliki karakternya, komposisi, aplikasi, harga, keuntungan, dan batasnya masing-masing. Kalau kita ngebahas ini kita ngebahas tentang material properties atau sifat-sifat tiap material properties. Nah, lalu material properties itu apa? Material properties itu adalah sifat bahan atau karakterisasi bahan yang akan digunakan untuk membuat sebuah produk. Lalu pada saat memilih material untuk produk, hal pertama yang harus kita libatkan adalah sifat. Kita harus melihat sifat mekanik, sifat fisik, dan sifat kimia dari yang berperan pada bahan tersebut. Kalau kita ngebahas sifat mekanik nih, sifat mekanik itu contohnya kekuatan, hardness, ketangguhan, ductility, kekerasan lagi, atau enggak elastisitas, dan banyak lagi. Nah, untuk apa kita harus mengetahui sifat mekanik? Kita harus mengetahuinya itu karena kita dapat memodifikasi sifat ini untuk mencapai keinginan bahan yang kita inginkan. Contohnya, sifat mekanik ini nanti akan berlaku pada proses metode heat treatment. Lalu ada lagi sifat fisik. Sifat fisik itu contohnya massa jenis, kalor jenis, thermal ekspansi, dan konduktivitas, dan lain-lain. Sementara sifat kimia, contohnya itu oksidasi, korosi, titik bakar, dan lain-lain. Namun, yang akan kita bahas di pembahasan video kali ini lebih mengutamakan pada sifat mekanik dan sifat fisik. Karena ada beberapa sifat khusus dari material yang hanya mengacu pada sifat mekanik dan sifat fisik tadi. Yuk kita bahas. Yang pertama kita bakal ngebahas sifat mekanik. Sifat mekanik itu adalah sifat atau suatu perilaku material terhadap atau atas pemberian sebuah gaya terhadapnya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu, coba kita lihat di gambar nih. Ini kan ada sebuah spesimen atau material, diberikan gaya, dan mereka berubah bentuk ataupun mereka berperilaku berbeda dari sifat awalnya atau perilaku awalnya. Yang pertama naik ke atas, yang pertama turun ke bawah, yang satu lagi nyamping. Itu terjadi karena adanya gaya yang diberikan pada material tersebut. Benda itu berubah menyesuaikan dengan gaya yang diberikan. Jadi highlight-nya itu kalau sifat mekanik terjadi karena adanya pemberian sebuah gaya dan kita harus melihat perilaku material tersebut. Nah, sifat mekanik ini juga terdiri dari dua garis besar ya. Yang pertama itu sifat plastis dan sifat elastis. Sifat plastis itu adalah sifat dari atau perilaku dari material yang tidak akan kembali ke bentuk awalnya. Contoh seperti ini, dia tidak akan kembali ke bentuk awalnya setelah diberikan gaya. Itu yang sifat plastis. Sementara sifat elastis, dia akan kembali ke bentuk awalnya ketika gaya sudah dilepas. Contoh nih, pas dia ditekan, dia nanti kembali lagi. Nah, itu namanya sifat elastis. Adapun sifat mekanik pada suatu bahan atau material, dia melibatkan kuat tarik,
pemanasan, kuat buntir, kuat impak, kuat lelah, dan kemuluran. Yang A ini contohnya adalah gambar dari kuat tarik atau tension, dari tarik. Ada juga yang B ini seharusnya kuat tekan atau compression. Yang C ini adalah kuat geser, yaitu shear. Yang pertama kita bakal bahas kuat tarik. Kuat tarik ini yang bakal kita bahas itu berdasarkan standar ASTM. Nah, untuk mengetahui kekuatan tarik atau kekuatan deformasi dari suatu material yang mengacu pada kuat tarik dia, itu kita harus menguji material tersebut dengan yang namanya uji kuat tarik. Ini adalah suatu tes yang diberikan pada material. Material tersebut akan diberikan dua gaya yang berlawanan dan kita akan menganalisis gimana perilaku dia. Kurang lebih sih seperti itu. Oh iya, ngomong ASTM ini adalah American Society for Testing and Materials. Kalau kita perjelas lagi nih, kuat tarik atau tension itu adalah kekuatan sebuah material jika diberikan dua gaya yang berlawanan pada kedua ujungnya dan bersifat menarik. Coba kalau kita lihat di gambar, ini adalah suatu spesimen atau material diberikan gaya di kedua ujungnya, yang satu diam di sini dan satu lagi akan ditarik ke sana. Dimana kalau benda ini ditempel di sini dan ditarik, dia akan mendapatkan gaya perlawanan dari dinding atau dari ragum atau di mana dia ditempel, yaitu ke arah ke sini. Jadi benda ini akan berubah bentuk ketika diberikan gaya yang berlawanan. Itu namanya kuat tarik. Lalu pada saat proses pengujian tarik, terjadi pengukuran teknik yang berdasarkan analisis dan teori yang akan melibatkan stres, strain, dan modulus elastisitas. Ini ada yang bersifat engineer atau analisis. Pada proses pengujian tarik, biasanya spesimen dengan panjang awal LO dan luas penampang AO akan diberikan sebuah gaya sehingga material mengalami stres dan akan bertambah panjang karena efek tarik sehingga timbul strain. Pada saat diberikan gaya, awalnya spesimen akan bertambah panjang sampai LE bertambah panjang contohnya secara proporsional berdasarkan gaya yang diberikan sampai ke yield point atau batas elastis dari satu material. Di grafik akan berbentuk seperti ini. Yield point. Ini adalah batas elastisitas dari material. Jika material atau spesimen dilepaskan gayanya sebelum titik yield point ini, dia akan kembali lagi ke bentuk semula. Artinya kalau LE ini belum nyampe si titik Y, dilepas bebannya atau gayanya dilepas, dia akan kembali lagi ke bentuk semula, ke bentuk LO. Ciri-ciri di grafiknya itu dari ini sifatnya elastis. Sifat elastis ya sampai titik Y. Ciri-cirinya itu digambarkan dengan garis lurus miring. Oke. Nah, tiap material juga memiliki titik yield point yang berbeda-beda tergantung dari material tersebut. Lalu kalau kita lihat lagi, seiring bertambahnya beban, spesimen akan berdeformasi plastis, yaitu ketika melewati titik Y. Bagian sini itu udah mengalami deformasi plastis. Digambarinya dengan lengkungan. Kalau yang elastis tadi garis lurus, yang ini tuh lengkungan kalau yang plastis. Artinya apa? Artinya kalau benda itu sudah dilepas bebannya atau gayanya di atas titik Y, dia akan tetap seperti itu karena dia sudah berdeformasi plastik. Dia tidak kembali lagi ke bentuk semulanya atau tidak kembali lagi ke bentuk sebelumnya. Kalau ada benda yang mengalami deformasi plastis ini, apakah disebut cacat atau gagalkah? Jawabannya belum tentu. Karena tiap material itu emang ada yang dibutuhin deformasi plastisnya. Kapan dibutuhin? Contohnya itu pada saat kita memproses sheet metal atau forging, itu kita membutuhkan deformasi plastis
supaya material tersebut bentuknya atau deformasinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kapan kalau deformasi plastis ini dibilang gagal? Dibilang gagal itu ya berarti kebalikannya kan, kalau si teknisi atau si engineer tidak menginginkan deformasi plastis dari material tersebut. Contohnya pada bearing dan juga baut, tidak diperbolehkan atau tidak diinginkan sebuah deformasi plastis. Kita lanjut lagi. Semakin bertambahnya gaya, sampailah si grafik ini sampai ke titik puncaknya. Titik puncaknya ini disebut dengan ultimate tensile strength, atau titik maksimal dari suatu bahan dapat menahan gaya. Jika melebihi dari itu, atau jika diberikan gaya lebih lanjut, benda akan mengalami necking awalnya dan juga akhirnya fraktur atau putus. Nah, dari dari titik Y sampai fraktur itu namanya ductility atau kekerasan benda. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Semakin bertambahnya gaya akan menjadi fraktur. Oke, pertambahan panjang terjadi setelah Y dan pengurangan luas penampang terjadi setelah UTS. Pertambahan panjang terjadi setelah Y akan bertambah panjang. Sebenarnya kalau sampai Y juga udah bertambah panjang, tapi kalau dilepas akan kembali lagi. Jadi kalau udah melewati Y baru benar-benar bertambah panjang. Dan penampangnya akan menipis ketika sudah melewati ultimate tensile strength. Akan timbul necking. Ngomong-ngomong, pada saat proses penentuan sifat dari bahan atau kuat tarik dari bahan, itu kita menggunakan dua perhitungan. Yang pertama itu hitungan engineer atau analisis, dan juga ada hitungan aktual. Lalu gimana, kenapa kok harus 2 kali? Jawaban itu karena kan kita ngelibatin stress dan strain. Sementara pada proses pengujian bahan, stress itu yang rumusnya F per A, F-nya berubah-ubah dan A-nya pun makin lama makin mengecil. Dan strain pun juga ketika rumusnya delta L per LO itu hanya menggambarkan dua dimensi, sementara pada kenyataannya perubahan ukuran itu terjadi pada bentuk 3 dimensi. Jadi pada proses analisis kita hanya menggunakan gaya maksimalnya atau gaya yang diberikan sampai ultimate tensile strength, gaya maksimal F per A. A-nya itu adalah luas penampang rata-rata dari si material, dan juga delta L per LO itu hanya menggunakan panjang tambahan per panjang mula-mula dari si benda. Sementara kalau buat yang perhitungan aktual itu kita menggunakan sebuah mesin uji coba kuat tarik. Mesin uji coba kuat tarik digunakan gimana? Kalau di gambar ini dia bentuk spesimennya seperti ini ya. Yang bagian bawah itu dijepit, bagian atas ini dijepit juga, lalu diberikan gaya ke atas, sementara yang bawah ini dia tetap. Tiap gaya atau tiap besar gaya akan dihitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan bahan ini. Jadi tiap detik atau tiap tambahan panjang akan dihitung gayanya berapa, lalu dicari gaya rata-ratanya, lalu A-nya pun dicari kembali yang mengecil, karena A-nya itu makin lama makin mengecil, dicari kembali rata-ratanya. Setelah itu baru deh dicari modulus elastisitas, lalu dibandingkan antara hasil hitungan atau hasil grafik dari perhitungan analisis dan juga perhitungan aktual. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini adalah hasil dari perbandingan antara perhitungan analisis dan aktual dari beberapa material yang sudah ditetapkan oleh
para ilmuwan. Ini adalah daftar modulus Youngnya. Ini adalah daftar dari yield point-nya, atau sampai titik ini dia akan mengalami elastisitas. Sementara ultimate tensile strength-nya adalah batas maksimum yang bisa ditahan oleh material. Elongation ini adalah pertambahan panjang. Poisson ratio ini adalah kemiringan dari grafik. Kemiringan dari grafik. Ini adalah ketetapan-ketetapan yang memang sudah ditetapkan oleh ilmuwan, dan ini berdasarkan standar ASTM ya. Kembali kita lanjutkan. Nah, kan tadi kita pernah bahas tadi tuh ductility ya. Ductility itu adalah keuletan dari bahan yang merupakan hitungan stres yang diterima spesimen sebelum fraktur. Maksudnya gimana nih? Maksudnya itu kalau kita lihat di sini, ductility itu adalah kekuatan dari bahan yang dapat menerima beban setelah dari yield point. Nah, ini kita hitung berapa gaya yang diterima sampai dia fraktur. Lalu dari total gaya tersebut bisa kita tentukan segitulah keuletannya. Nah, ada lagi yang namanya sifat brittle atau sifat getas dari bahan. Sifat getas dari bahan ini adalah hasil dari keuletan yang rendah atau tidak ada. Ya, ductility-nya low. Maksudnya gimana? Artinya dia tuh gaya yang bisa diterima setelah yield point-nya itu kecil, sementara Y-nya biasanya lebih banyak. Jadi dia itu tidak bisa mengalami pembengkokan secara terus-menerus, nanti dia cepat patah. Maksudnya karena gaya yang diterima sampai fraktur dia kecil, berarti deformasi plastisnya juga kecil, kurang lebih seperti itu. Lalu ada lagi sifat toughness atau kekuatan bahan. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kekuatan bahan dalam menahan stres atau gaya yang diberikan hingga fraktur. Ini dapat dihitung juga dari luas area di bawah grafik true stress, true strain. Maksudnya itu ya total gaya dari awal dia dikasih gaya sampai dia fraktur itu berapa. Kita dapat menghitungnya dengan mencari luas dari grafik ini menggunakan integral. Wow. Mengganggu. Lanjut. Ini adalah salah satu contoh dari hasil perbandingan antara grafik analisis dengan ini grafik aktual dengan grafik analisis. Ketika dibandingkan dan disatukan akan munculkan true stress, true strain. Grafik true stress, true strain. Inilah yang digunakan para ilmuwan untuk menetapkan ini tabel sifat. Lalu dari grafik tadi juga kita dapat mencari tipe-tipe dari material berdasarkan dari grafik stress strain tadi. Ada sifat yang pertama itu adalah material bersifat elastis sempurna. Ini tuh maksudnya adalah material yang bersifat brittle. Ada juga yang kedua, rigid plastik sempurna, sifat dari bahan yang memiliki modulus yang tak terhingga dan tidak memiliki elastic recovery. Ada lagi yang ketiga, elastis plastik sempurna, adalah sifat dari bahan yang memiliki modulus Young yang tak terbatas dan akan kembali seperti semula. Beda dengan yang nomor 2, yang memiliki elastic recovery ketika beban lepas. Yang keempat, yaitu rigid linearly strain hardening, atau material yang akan bertambah tegangannya, panjangnya juga akan bertambah seiring bertambah tegangannya tadi. Nah, yang kelima itu terakhir, elastis linearly strain hardening, adalah material yang deformasi plastiknya menurun seiring dengan meningkatnya tegangan. Ini adalah bentuk grafiknya. Maaf kalau buram. Kalau kita lihat nih, ini adalah grafik dari material elastis sempurna. Sementara rigid plastik sempurna gambarnya itu seperti ini.
dia memiliki modulus yang tak terhingga dan tidak memiliki elastic recovery, tidak ada yang miring, dia tidak ada yield pointnya, tidak ada. Yang C elastis pasti sempurna, beda dengan yang D, dia memiliki elastic recovery. Sementara yang D rigid linearly strain hardening, dia akan bertambah tegangannya seiring bertambah panjang. Yang terakhir ada elastis linearly strain hardening. Itu kan tadi kuat uji tarik ya. Sekarang ada lagi nih hardness. Hardness itu atau kekerasan, yaitu sebuah daya tahan material akan tekukan, lekukan, dan gores permanen. Nah, jadi kalau gimana cara kita mengetahui kekuatan dari bahan, ya atau hardness atau kekerasan dari bahan, yaitu dengan cara ya kita coba antara gores permanen atau enggak ditekukan. Hubungan hardness dan strength itu coba kalau kita lihat pada proses pengujian kekerasan suatu material, kita tahu bahwa proses yang terjadi adalah penekanan dari sebuah benda bervolume kecil atau indenter sehingga terjadilah korelasi antara kekerasan dengan yield stress, yaitu rumusnya hardness sama dengan C dikali Y. C itu sebagai konstanta, yaitu konstanta yang ada dari tiap kelas material. Kelas ini pun bergantung dari proses perlakuan pembuatannya. Bisa, oh ya ini perlakuan dari pembuatan spesimen atau material tersebut. Contohnya cold treatment atau di-annealed dan lain-lain. Sementara Y adalah yield stress. Ini dimaksudkan bahwa terjadinya deformasi plastis atau adanya gaya yang diberikan melewati titik Y dari satu material. Hitungnya dari titik Y. Nah, ini adalah beberapa jenis tes kekerasan pada suatu material. Ada tes Brinell, ada Vickers, Knuth, Rockwell, dan Rockwell. Yang ngebedain antara tes-tes tersebut adalah yang pertama indenternya, ya. Tiap-tiap tes itu indenternya beda-beda. Dan juga rumusnya beda-beda dong. Nah, kalau kita lihat di Rockwell pun terbagi lagi menjadi ACD, B, FG, dan E. Kalau yang ACD ini indenternya diamond cone, yang dihitung juga tingginya beda sama si Vickers. Kalau yang BFG dia indenternya bola pejal, yang dihitungnya tingginya juga. Dan kalau yang E, beda yang E sama BFG ini adalah diameter si bolanya. Yang E ini lebih kecil. Nah, kalau kita lihat nih hardness number, kita tidak tahu HB itu apa, HV itu apa, HK itu apa, itu apa. HB itu sebenarnya adalah Brinell hardness number. Kalau HV, Vickers hardness number, HK adalah Knuth hardness number, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Haris dan saya akan menjelaskan tentang sifat mekanik dan sifat fisik dari suatu material. Nah, yang saya bahas di sini adalah yang pertama itu adalah sifat mekanik. Salah satunya itu adalah puntir, atau torsion. Nah, puntir itu adalah suatu perlakuan terhadap material yang diberikan torsi yang tegak lurus terhadap diameter material tersebut pada kedua ujungnya secara berlawanan. Jadi, puntir itu akibat dari gaya torsi. Nah, dari torsi yang diberikan kepada suatu, biasanya itu poros atau penampang. Nah, jadi puntir itu dinyatakan dalam Pascal dan torsi itu dinyatakan dalam Newton meter. Nah, tegangan puntir ini biasanya sering terjadi pada poros ataupun roda gigi. Nah, atau bisa juga pada saat pengeboran, di mana suatu batang itu yang biasanya berputar mengalami hambatan pada salah satu ujungnya, sehingga membuat suatu batang tersebut menjadi menimbulkan tegangan pada batang tersebut. Nah, ini
Contohnya, ketika salah satu batang itu ditahan dan salah satu ujungnya ini diputar, maka putaran ini akan menghasilkan tegangan sebesar alfa, sebesar sudut ini. Nah, sudut ini itu merupakan hasil dari tegangan yang disebabkan oleh gaya torsi yang diberikan kepada suatu batang. Nah, ini semua dapat dirumuskan menjadi tegangan puntir itu sama dengan torsi yang bekerja dikalikan dengan R dibagi inersia. Nah, inersianya itu penampang lintang. Nah, macam-macam kan, ada roda gigi yang punya inersianya sendiri dan juga poros yang punya inersianya sendiri. Nah, itu kira-kira dari puntir yang merupakan salah satu sifat mekanik dari bahan. Nah, selanjutnya itu ada impak. Nah, dalam mekanika, impak adalah gaya tinggi atau guncangan yang diterapkan dalam periode waktu singkat ketika dua atau lebih benda bertabrakan. Gaya akselerasi seperti itu biasanya memiliki efek yang lebih besar daripada gaya yang lebih rendah yang diterapkan selama periode yang lebih singkat. Jadi impak itu secara simpelnya kan biasanya ada batang. Nah, batang itu kita beri pembebanan. Nah, ini tuh secara waktu yang tidak singkat. Nah, sedangkan impak itu contohnya adalah jika suatu benda itu dijatuhkan dengan kecepatan yang singkat. Nah, itu bedanya impak sama pembebanan yang biasa atau pembebanan ya load gitu. Nah, pada kecepatan normal selama terjadinya tumbukan yang terjadi inelastik sempurna dari sudut pandang konservasi energi, proyektil akan diubah menjadi energi panas dan bunyi, sedangkan hasil tumbukan yang ditimbulkan pada objek yang bersentuhan. Nah, jadi pada pembebanan yang ini itu tuh dia gaya yang terjadi itu tidak semuanya itu bebannya ada pada ini. Nah, sebagian itu ada yang dirubah menjadi getaran, ada bunyi dan sebagainya. Makanya kita punya dalam suatu bahan itu kita punya namanya fatigue life atau kelelahan pada bahan. Nah, itu disebabkan akibat pembebanan yang konstan selama terus-menerus. Nah, sedangkan impak itu berlangsung dalam waktu rentan yang cukup singkat, sehingga tidak memberikan waktu yang cukup untuk memberikan deformasi dan getaran seperti pada pembebanan biasa. Makanya material yang terkena itu seolah-olah lebih rapuh dari yang seharusnya. Nah, kalau benda ini langsung jatuh dengan kecepatan yang tinggi, nah ini tuh impak akan menghasilkan impak yang lebih daripada pembebanan yang biasa, sehingga ini tuh mungkin bisa jadi yang menahannya ini akan mengalami deformasi yang lebih parah daripada pembebanan yang biasa. Nah, untuk menguji material ini kekuatan impaknya ada yang namanya pengujian impak. Nah, itu yaitu adalah metode Charpy dan metode Izop. Nah, karena pada dasarnya uji impak itu tujuannya untuk mensimulasikan kondisi operasi material yang sering ditemui dalam perlengkapan transportasi maupun konstruksi dan sebagainya. Nah, makanya kita harus menguji dulu material yang akan kita gunakan.
Nah, pengujiannya itu lewat Sharpie dan Izap. Nah, dan videonya ini akan ada nanti di akhir video ini. Oke, selanjutnya ada kelelahan atau fatigue. Kelelahan atau fatigue adalah kerusakan material yang diakibatkan oleh adanya tegangan yang berfluktuasi yang besarnya lebih kecil dari tegangan tarik maksimum atau UTS maupun tegangan luluh atau yield material yang diberikan beban konstan. Terdapat 3 fase dalam perpindahan fatigue, yaitu yang pertama permulaan retak, kemudian penyebaran retak, dan akhirnya patah. Terus ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi kekuatan lelah atau fatigue itu. Yang pertama faktor kelembaban lingkungan. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Hafir Tirman tahun 1995 yang menyatakan bahwa lingkungan kelembaban tinggi membentuk pit korosi dan retak pada permukaan yang spesimen yang menyebabkan fatigue itu lebih cepat terjadi. Terus yang kedua ada tipe pembebanan. Nah, ini juga ada penelitian yang dilakukan oleh Ogawa tahun 1989 pada baja S45S yang diberikan tipe pembebanan lentur putar dan pembebanan aksial yang mempunyai kekuatan lelah yang sangat berbeda. Nah, hasilnya itu baja S45S dengan pembebanan aksial mempunyai kekuatan lelah lebih rendah daripada baja yang menerima pembebanan lentur putar. Terus faktor ketiga ada faktor putaran. Nah, ini ada penelitian lagi yang dilakukan oleh Iwamoto tahun 89 dengan hasil bahwa putaran antara 750 sampai 1500 rpm mempunyai kekuatan lelah yang hampir sama. Tetapi apabila putarannya 500 rpm menurunkan kekuatan lelah jauh lebih besar dari putaran 750 dan 1500. Sehingga putaran yang berada di antara 7500 sampai 1500 rpm itu tidak mempengaruhi kekuatan lelah dengan signifikan. Terus yang selanjutnya ada faktor suhu. Faktor suhu sangat mempengaruhi kekuatan lelah karena suhu menaikkan konduktivitas elektrolit lingkungan sehingga dapat mempercepat proses oksidasi. Terus faktor tegangan sisa. Faktor tegangan sisa mungkin timbul pada saat pembuatan spesimen direduksi dengan cara melakukan pemakanan pahat sehalus mungkin terhadap spesimen sehingga pemakanan pahat tidak menimbulkan tegangan sisa maupun tegangan lentur pada spesimen. Terus ada faktor komposisi kimia. Pengaruh faktor komposisi kimia terhadap kekuatan lelah diharapkan sama untuk semua spesimen uji dengan pemilihan bahan yang diproduksi dalam 14 satu kali proses pembuatan, sehingga dapat didapat kondisi pengujian yang standar untuk seluruh spesimen uji. Terus ada ini nih, mencegah kelelahan agar tidak terjadi. Terdapat 3 faktor dasar yang diperlukan agar tidak terjadi kelelahan atau fatigue itu. Ketiga faktor tersebut yaitu tegangan tarik maksimum yang cukup tinggi, variasi atau fluktuasi tegangan yang cukup besar, siklus penerapan tegangan yang cukup besar. Tapi selain 3 faktor itu juga ada faktor lain kayak konsentrasi tegangan, korosi, suhu, kelebihan bahan, struktur metalurgis, tegangan sisa, dan lain-lain. Selanjutnya ada creep atau mulur. Creep atau mulur adalah aliran plastis yang dialami material pada tengah tetap. Mulur akan terjadi pada temperatur dan tegangan dalam waktu yang lama. Pada temperatur yang relatif tinggi, creep terjadi pada semua level tegangan, tetapi pada temperatur tertentu laju mulur bertambah dengan meningkatkan laju tegangan. Karakteristik mulur. Mulur biasanya dipengaruhi oleh perubahan kondisi dan temperatur. Terus jumlah kombinasi antara waktu, tegangan, dan temperatur tidak terbatas. Mekanisme mulur biasanya berbeda antara bahan karet, bahan logam, plastik, atau beton. Terus ada mekanisme mulur. Yang pertama difusi bulk oleh Nabarro Herring creep. Nilai mulur, kata dia itu nilai mulur berkurang ketika ukuran serat bahan bertambah. Terus difusi batas serat, yaitu ketergantungan ukuran serat lebih besar dibanding dengan yang difusi bulk tadi. Terus ada dislokasi creep. Dislokasi mulur
dikontrol oleh pergerakan dari dislokasi dan ketergantungan tinggi pada tegangan. Terus ada penyebab kerusakan mulur. Yang pertama, kesalahan memilih material. Contoh pada kasus jembatan Kuta yang ambruk, material yang seharusnya menggunakan nodular cast iron yang lebih tangguh, namun pada kenyataannya dia hanya menggunakan gray cast iron. Terus ketidaksempurnaan atau cacat pada material. Contoh pada casting aluminium apabila ada gas hidrogen yang masuk, maka akan terdapat porositas yang dapat menyebabkan kerusakan. Terus salah dalam proses pembuatan. Contohnya pada pengelasan stainless steel tipe duplex, apabila panas yang digunakan pada pengelasan terlalu besar, dapat menyebabkan material memiliki fasa austenit dan ferrit yang tidak seimbang. Terus salah desain, misalnya siku atau sudut yang tajam pada material dapat menimbulkan stress concentration saat dioperasikan. Terus salah dalam perakitan, misalnya baut yang longgar dapat menyebabkan sambungan material tidak kuat atau baut yang terlalu kencang. Terus kondisi operasi yang tidak sesuai, contohnya muatan yang berlebihan pada kendaraan. Salah perawatan, jadwal perawatan yang tidak rutin, atau pengukuran alat ukur yang tidak dikalibrasi sehingga salah memperhitungkan perawatan. Nah, terus ada nih kasus-kasus pada bulur, contohnya red spot pada clean cell di industri semen. Nah, ini tuh akibat putaran rin. Perilaku mulur pada lokasi tersebut sulit dikaji secara eksperimental akibat beban siklik. Untuk itu, kajian numerik dengan FEM dapat menjadi alternatif terbaik. Nah, terus ada lagi nih, pipa distribusi uap. Nah, pipa ini tuh suhunya antara 500 sampai 700 derajat Celcius dan terbebani dengan tekanan uap itu sendiri. Sehingga pada tahap tertentu dapat menyebabkan kerusakan pada pipa sambungan. Nah, solusinya itu adalah penggunaan model FEM dapat menjadi solusi yang tepat untuk mendekati kenyataan di lapangan. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sifat fisik dari bahan teknik. Salah satunya itu adalah massa jenis. Massa jenis merupakan pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka akan semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda ialah total massa dibagi dengan total volumenya. Kerapatan suatu zat itu disebut massa jenis, yang dilambangkan dengan ρ, yakni hasil bagi massa zat oleh volumenya. Hal ini sesuai dengan sifat utama dari suatu zat, yakni massa dan volume. Kita bisa lihat bahwa massa jenis suatu benda bisa berbeda-beda. Mungkin itu sudah hal yang pasti ya. Walaupun bahan penyusunnya mempunyai ukuran yang sama, tapi karena massa jenis bergantung pada besar massa dan volumenya, jadi dia bisa menyebabkan massa jenis suatu benda itu berbeda. Secara sistematis, massa jenis suatu zat bisa ditentukan melalui persamaan berikut ini, yaitu ρ sama dengan M per V, yang dimana ρ adalah massa jenis, M adalah massa zat, V adalah volume zat. Nah, ini kita mau ini nih ngasih tahu nih, buat ngonversiin, buat yang nggak tahu-tahu aja nih ya, buat ngonversiin suatu apa namanya, satuan. Ya, biasanya ini kan nih pada banyak nih ya yang salah gara-gara apa, cuma soal satuan salah semua. Nggak banget nih, jangan sampai kita salah semua karena gara-gara satuan doang. Nih ngasih tahu nih, jadi di massa jenis biasanya diketahui itu dalam gram per cm kubik atau kilogram per meter kubik. Nah, biasanya dua itu tuh. Nah, cara konversinya kalau dari 1 kg per meter kubik nih, itu sama dengan 0,001 gram per cm kubik. Kenapa bisa gitu? Karena kan kilogram di atas nih, terus sentimeter kan tuh, gram di bawah. Jadi itu jaraknya tuh 3 tangga tuh.
Nah, setiap tangga itu kan 10. Nah, jadi karena bedanya 3 tangga jadi 1000. Nah, karena kilogram di atas gram ke bawah, kita mau konversi dari kilogram ke gram. Jadi kilogram itu dibagi 1000. Jadi hasilnya 1 kilogram per meter kubik sama dengan 0,001 gram per sentimeter kubik. Atau sebaliknya, kayak gram ke kilogram, kan ini beda 3 tingkat, jadi kalau naik berarti dikali tuh. Nah, jadi dikali 1000, misalnya dari 1 gram per sentimeter kubik jadi 1000 kilogram per meter kubik. Nah, tuh, itu tuh cara konversinya. Nah, sekarang ini ada tabel massa jenis beberapa zat. Bisa dilihat di sini. Nah, tuh, yang tadi saya udah bilang, biasanya tuh kalau massa jenis itu satuannya ya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik, itu yang terkenal. Nah, ini beberapa zat yang ada massa jenisnya nih. Ada lagi yang lain, tapi biasanya yang sering kita temuin itu ya inilah. Udah, lanjut. Nah, pengukuran volume terkadang kurang teliti bila dibandingkan pada pengukuran massa. Untuk itulah, dalam menentukan massa jenis, hanya dilakukan pengukuran massa. Hal ini yang mendasari digunakannya massa jenis relatif. Massa jenis relatif didefinisikan sebagai nilai perbandingan massa jenis bahan dengan massa jenis air. Yang dimana massa jenis air kita ketahui itu 1 gram per sentimeter kubik atau 1000 kg per meter kubik. Nah, saya punya contoh soal nih dari massa jenis. Nah, di sini diketahui sebuah balok yang dibuat dari bahan kuningan mempunyai panjang 8 cm dengan lebar 5 cm dan tinggi 2,5 cm. Nah, bila diketahui massa jenis balok kuningan tersebut adalah 8.400 kg per meter kubik, ditanya berapa massa balok tersebut. Nah, jadi soal ini tuh yang ditanya massa yang dimana udah diketahui tuh massa jenisnya sama panjang, lebar, tinggi. Udah diketahui, langsung kita masukin persamaan yang tadi saya udah bilang. Rho sama dengan M per V. Nah, itu tuh biasanya dibalik-balik aja tuh dari situ tuh. Kita kan udah dapet massa jenisnya, yang dicari M. Jadi kan M sama dengan rho kali V. Jadi massa jenis sudah dicari, nah V-nya belum nih. Nah, V tapi itu bisa didapat dari perkalian dari balok itu tersebut. Jadi rumus volume balok adalah P kali L kali T. Dihitung dapat volumenya itu 0,0001 meter kubik. Langsung masukin ke persamaan yang tadi, M sama dengan rho kali V. Rho-nya 8.400 kg per meter kubik dikali sama volumenya 0,0001 meter kubik. Nah, dapat deh hasilnya. Jadi massanya itu adalah 0,84 kg. Konduktivitas. Yang pertama ada titik lebur. Jadi titik lebur logam tergantung pada energi yang dibutuhkan untuk memisahkan atom-atomnya. Dilihat juga dari tabel bahwa tidak seperti logam murni yang memiliki titik leleh yang pasti, titik leleh suatu paduan melibatkan berbagai suhu, bergantung pada unsur-unsur paduan. Karena suhu kristalisasi logam terkait dengan titik leburnya, operasi seperti anil, perlakuan panas, dan kerja panas memerlukan pengetahuan tentang titik lebur logam yang terlibat. Lalu ada pengaruh utama lain dari titik lebur adalah dalam yang pertama, pemilihan peralatan, yang kedua, praktek leleh dalam operasi casting. Semakin tinggi leleh material, semakin sulit operasi yang dilakukan. Dalam proses penusinan pelepasan listrik, titik lebur logam terkait dengan laju pelepasan material dan kausan pahat. Lalu pada spesifik, itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu massa suatu material 1 derajat. Elemen paduan memiliki efek yang relatif kecil pada panas logam tertentu. Kenaikan suhu pada benda kerja seperti yang dihasilkan dari operasi pembentukan atau permesinan adalah fungsi dari pekerjaan yang dilakukan dan
panas spesifik dari bahan benda kerja. Semakin rendah panas spesifik, semakin tinggi kenaikan suhu material. Jika terlalu tinggi, suhu dapat memiliki efek merusak pada kualitas produk dengan A. Mempengaruhi permukaan akhir dan akurasi dimensi, yang B. Menyebabkan alat yang berlebihan dan aus, yang C. Mengakibatkan perubahan metalurgi yang merugikan pada material. Lalu selanjutnya ada konduktivitas thermal. Itu adalah menunjukkan laju aliran panas di dalam dan melalui material. Material yang terikat secara logam umumnya memiliki konduktivitas thermal yang tinggi, sedangkan material yang terikat secara ion atau kovalen, contohnya kayak keramik dan plastik, dia memiliki konduktivitas yang buruk. Ketika panas dihasilkan dengan cara seperti deformasi plastik atau gesekan, panas harus dilakukan pada tingkat yang cukup tinggi untuk mencegah kenaikan suhu yang parah yang dapat menghasilkan gradien thermal yang tinggi, dan dengan demikian menyebabkan deformasi tidak homogen dalam proses pengerjaan logam. Kesulitan utama dalam permesinan titanium misalnya disebabkan oleh konduktivitas thermal yang sangat rendah, jadi itu harus tinggi biar menghasilkan gradien thermal yang tinggi juga, biar gak deformasi. So di tabel ada nilai konduktivitas thermal berbagai Z. Lalu ekspansi thermal. Ekspansi thermal material dapat memiliki beberapa efek signifikan. Secara umum, koefisien ekspansi thermal berbanding terbalik dengan titik lebur material. Elemen paduan memiliki efek yang relatif kecil pada ekspansi thermal logam. Contoh sering cocok memanfaatkan ekspansi thermal. Biasanya hub dipanaskan dan dipasang di atas poros. Ketika hub mendingin, itu menjepit terhadap poros. Jadi maksudnya saat hub pengen dipasang di atas poros, itu harus dipanasin dulu biar dia mengecil. Lalu setelah dingin nanti dia akan pas terhadap poros yang dimasukin tadi. Lalu tekanan thermal dihasilkan dari ekspansi relatif dan kontraksi komponen atau di dalam material itu sendiri, yang mengarah pada perengkahan, pelengkungan, atau pelonggaran komponen dalam struktur selama masa pakai. Bagian dan alat keramik dan cetakan yang terbuat dari bahan yang relatif rapuh sangat sensitif terhadap tekanan thermal. Jadi hati-hati buat cetakan atau bahan yang rapuh, itu tuh sensitif banget sama tekanan thermal. Lalu konduktivitas thermal dalam hubungannya dengan ekspansi thermal adalah memainkan peran paling penting dalam menyebabkan tekanan thermal, baik dalam komponen yang diproduksi dan dalam alat dan mati untuk mengurangi tekanan thermal. Diperlukan kombinasi konduktivitas thermal tinggi dan ekspansi rendah yang bersama-sama mengurangi gradien suhu dalam. Jadi dalam saja. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf kalau lama. Semoga presentasi kami dapat membantu dan dapat memberikan ilmu yang lebih dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.